Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Sugi dan juga teman-teman Mekanika Fluida. Di sini kami kelompok 3 dengan beranggotakan saya Dwi Putri Kusumawati dengan NIM akhir 06. Dilanjutkan rekan saya. Saya Devi Ratnasari dengan NIM akhir 066. Saya Nila Ulfiatur Rohma dengan NIM akhir 037. Saya Rian Bagus Destianto, NIM 047. Saya Eliana Devarija dengan NIM akhir 046. Saya Siti Mabrurah dengan NIM akhir 005. Saya Gabriela Chandra dengan NIM akhir 015. Saya Feiza Rizkia Ramadhani dengan NIM 067. Saya Krotul Aini dengan NIM akhir 025. Baik, selanjutnya, karena kita di sini akan mulai berdiskusi dengan beberapa topik yang akan dibawakan, saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi akan membacakan dulu terkait apa saja yang akan kita bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama ada tekanan dan aliran laminar. Yang kedua ada tekanan hidrostatis, kemudian ada pengukuran tekanan dalam fluida, dan yang terakhir adalah terkait hukum Pascal. Proses diskusi yang dilakukan adalah kita saling sharing pendapat terkait apa saja bab yang disebutkan, dengan kita mulai yang pertama adalah terkait tekanan dan aliran laminar, kemudian kita akan berdiskusi dengan ChatGPT. Mungkin untuk salah satu teman saya bisa raise hand terkait penyampaian pendapat pertama untuk topik tekanan dan aliran laminar. Dipersilahkan. Baik, Eliana, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membagikan jawaban mengenai diskusi saya dengan ChatGPT mengenai tentang tekanan dan aliran laminar. Apa saya diperbolehkan untuk share screen? Dipersilahkan. Baik, bisa dilihat kalau di sini tekanan sendiri adalah konteks mekanika fluida, gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada suatu permukaan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal persatuan luas dan dapat diukur dalam Pascal atau unit tekanan lainnya. Persamaan dasar tekanan adalah P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaannya. Pada dasarnya, tekanan dapat dihasilkan oleh berat fluida di atasnya, tekanan hidrostasis oleh gerakan fluida atau tekanan dinamis atau kombinasi keduanya. Lalu untuk aliran laminar adalah jenis aliran fluida yang bersifat teratur dan berlapis-lapis. Dalam aliran laminar, partikel fluida bergerak dalam lapisan-lapisan yang terpisah tanpa adanya intercampuran yang signifikan antar lapisan. Ciri aliran laminar melibatkan pola aliran yang terorganisir dan tidak ada turbulensi yang signifikan. Untuk menentukan apakah aliran adalah laminar atau turbulen, biasanya digunakan nilai bilangan Reynolds. Reynolds number didefinisikan sebagai rasio gaya inersia terhadap gaya viskositas dalam aliran fluida. Aliran dianggap laminar pada nilai Reynolds yang rendah dan turbulen pada nilai Reynolds yang tinggi. Aliran laminar biasanya terjadi pada kecepatan aliran yang rendah, viskositas fluida yang tinggi, atau dimensi saluran yang kecil. Sebagai contoh, aliran dalam pipa yang halus pada kecepatan rendah dapat menjadi aliran laminar. Aliran laminar seringkali lebih mudah dianalisis matematis dibandingkan dengan aliran turbulen yang melibatkan kompleksitas tambahan karena adanya turbulensi. Baik, mungkin itu dari pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi terkait yang telah di-share oleh Eliana atau memiliki pendapat tersendiri terkait bab ini, dipersilakan. Untuk Kak Rian, dipersilakan. Oke, izin share screen ya.
Nah, di sini mungkin, aduh, mana ya? Nah, di sini ada saya bertanya ke ChatGPT bahwa saya dapat tugas diskusi mengenai tekanan aliran laminar pada mata kuliah mekanika fluida, tapi saya tidak tahu apa itu tekanan dan aliran laminar. Tolong buatkan materi diskusi beserta naskah untuk dapat membantu dalam berdiskusi. Nah, di sini dijawab oleh ChatGPT bahwasannya tekanan itu dalam mekanika fluida adalah gaya per unit luas yang diberikan oleh cairan atau gas terhadap suatu permukaan. Tekanan ini timbul karena adanya gerakan molekul dalam zat tersebut yang bertabrakan dengan permukaan. Dalam kondisi statis, tidak bergerak, tekanan dalam fluida dapat dinyatakan menggunakan hukum Pascal, di mana tekanan akan merambat secara merata ke segala arah dalam fluida. Tekanan dapat diukur dengan berbagai metode, termasuk menggunakan mamometer, transduser tekanan, dan transmitter tekanan. Lalu untuk laminar itu sendiri, yaitu adalah salah satu jenis aliran fluida di mana partikel-partikel fluida bergerak dan dalam lapisan paralel yang rapi, tapi menyilang satu sama lain secara signifikan. Ini terjadi pada kecepatan aliran yang rendah dalam saluran yang lurus dan rata. Dalam aliran laminar, kecepatan partikel fluida di setiap titik dalam saluran tetap konstan dari waktu ke waktu. Dalam distribusi kecepatannya di sepanjang penampang, melintang saluran adalah simetris. Pola aliran yang teratur dan stabil adalah ciri khas aliran laminar. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari tekanan dan aliran laminar dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah sistem perpipaan untuk mengalirkan air di rumah atau pabrik dengan menggunakan konsep tekanan. Kita dapat merancang sistem perpipaan yang efisien dan aman. Sedangkan pemahaman tentang aliran laminar dapat membantu kita memprediksikan perilaku fluida dalam sistem tersebut. Mungkin segitu dulu pembukaan dari saya. Wassalam. Mungkin ada tanggapan atau apa? Saya izin stop share ya. Baik, karena ini dirasa apabila satu-satu harus share screen dan mengutarakan keseluruhan pendapat terkait apa yang telah diberikan ChatGPT terlalu membuang waktu. Nah, mungkin dari dua yang telah menjelaskan terkait tekanan dan aliran laminar, mungkin ada yang ingin bertanya agar nanti yang ditanya itu bisa kembali bertanya ke ChatGPT. Jadi intensitas diskusi kita sekarang bukan masing-masing perorangan, tapi perorangan ke ChatGPT. Mungkin saya ingin mengawali bertanya dulu terkait apa yang telah diutarakan oleh Kak Rian. Mungkin nanti pertanyaan saya bisa diteruskan ke ChatGPT dan di-share kembali. Pertanyaan saya sebenarnya perbedaan tekanan dan aliran itu apa? Lalu kenapa hanya aliran yang bisa didefinisikan sebagai aliran laminar? Apakah tekanan itu juga bisa didefinisikan sebagai tekanan laminar, sama halnya dengan aliran? Sorry, kecepatan aku belum sempat Oke, tulis. Oke Kak. Mungkin pertanyaan yang pertama, apa perbedaan aliran dan juga tekanan? Oke. Apakah bisa juga tekanan itu didefinisikan sebagai tekanan laminar? Nah, itu pertanyaan yang terhubung. Apakah bisa juga Tekanan dikatakan sebagai tekanan laminar. Udah Kak? untuk yang udah Udah. untuk udah ini saya tanyakan dulu. Jawabannya untuk dari ChatGPT, Mohon tentu maaf saya Kak akan Rian, menjawab pertanyaan. sebelumnya
Ah, Mungkin bisa di-share screen juga ChatGPT-nya. oh, Siapa tahu nanti teman-teman juga punya inovasi pertanyaan lain. oke. Nah, di sini terdapat pertanyaan, apakah perbedaan tekanan dan aliran, apakah bisa juga tekanan dikategorikan sebagai tekanan laminar? Untuk perbedaan antara tekanan dan aliran, tekanan adalah gaya per unit luas yang diberikan oleh cairan atau gas terhadap suatu permukaan. Ini merupakan hasil gerakan molekul dalam zat yang dapat bertabrakan dengan permukaan. Tekanan dapat diukur sebagai satuan seperti Pascal, PA, atau C dan atmosfer. Aliran sisi lain merujuk pada pergerakan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Ini adalah pergerakan secara terus-menerus. Aliran dapat memiliki berbagai karakteristik, termasuk kecepatan dan jenis aliran. Nah, untuk kategori tekanan bisa dikategorikan sebagai laminar, tidak, karena tekanan dan aliran laminar adalah konsep yang berbeda. Tekanan adalah ukuran gaya per unit luas yang diberikan oleh fluida terhadap suatu permukaan, sedangkan aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel-partikel fluida bergerak dalam lapisan paralel yang rapi tanpa menyilang satu sama lain secara signifikan. Dengan demikian, tekanan dapat ada dalam berbagai jenis aliran, termasuk aliran laminar, aliran turbulen. Tekanan bukanlah sebuah jenis aliran, melainkan sifat yang terkait dengan interaksi antara fluida dan permukaan. Mungkin jawabannya itu dari ChatGPT. Baik, terima kasih Kak Rian. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin mengungkapkan jawaban berbeda, ingin mengungkapkan pendapatnya pribadi, atau juga ingin bertanya, dipersilahkan. Karena ketika nanti kita semua sudah membicarakan pendapatnya, kita akan beralih ke bab selanjutnya. Baik, Devi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Putri. Saya ingin menambahkan secara singkat dari pendapat Kak Rian dan Eliana tadi, beserta jawaban dari Putri. Izin share screen untuk diskusi saya dengan ChatGPT. Jadi, di sini terlihat bahwa tekanan dalam mekanika fluida, tekanan adalah besaran fisika yang menggambarkan gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada permukaan yang berinteraksi dengannya. Tekanan dapat dianggap sebagai distribusi gaya yang diberikan oleh partikel-partikel fluida terhadap permukaan yang mereka sentuh. Rumus dasar untuk tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya yang diberikan oleh fluida, dan A adalah luas permukaan yang berinteraksi dengan fluida. Satuan SI untuk rumus tersebut yaitu Pascal atau PA, di mana 1 Pascal setara dengan 1 Newton per meter persegi, atau N per M kuadrat. Sedangkan aliran laminar adalah jenis aliran fluida di mana partikel-partikel fluida mengalir dalam lapisan-lapisan paralel yang teratur. Dalam aliran laminar, partikel-partikel fluida mengalami gaya gesekan internal yang lebih dominan daripada gaya-gaya turbulensi, sehingga aliran fluida menjadi terorganisir dan stabil. Kecepatan fluida di setiap titik dalam setiap tetap konstan sepanjang waktu. Aliran laminar sering terjadi pada kecepatan rendah dan viskositas tinggi. Baik, selanjutnya dipersilakan Nila. Mungkin dari aku izin bertanya ya, baik dari mungkin nanti dijawab oleh Ele atau Kak Rian maupun Devi atau mungkin Dwibot atau mungkin yang lainnya. Jadi tadi kan udah bahas mengenai tekanan dan aliran laminar, begitu kan ya? Nah, kira-kira apa sih hal-hal yang mempengaruhi tekanan itu? Itu aja mungkin.
Mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya belum berpendapat, bisa mengutarakan pendapatnya. Dipersilakan Aini. Mohon maaf, tapi saya nggak bisa share screen. Tidak masalah. Ya, untuk faktor yang mempengaruhi tekanan dalam fluida itu sendiri, di sini disebutkan ada 7. Yang pertama itu kedalaman, di mana kedalaman ini itu tekanan dalam fluida meningkat seiring dengan kedalaman. Hal ini disebabkan oleh berat fluida di atasnya yang menimbulkan gaya tekan ke bawah. Kemudian yang kedua ada massa jenis fluida. Massa jenis fluida juga mempengaruhi tekanan. Fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih besar pada suatu kedalaman yang sama. Dan yang ketiga ada percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi mempengaruhi tekanan dalam fluida. Semakin tinggi percepatan gravitasi, semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh berat fluida di atasnya. Dan yang keempat ada viskositas fluida. Viskositas fluida dapat mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida, terutama pada aliran laminar. Fluida dengan viskositas yang tinggi cenderung menghasilkan distribusi tekanan yang lebih merata. Dan yang kelima ada volume dan bentuk wadah. Volume dan bentuk dari wadah di mana fluida berada juga dapat mempengaruhi tekanan. Bentuk wadah dapat mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida, sementara volume wadah dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh berat fluida di atasnya. Dan yang keenam ada suhu. Suhu fluida dapat mempengaruhi viskositas dan massa jenis fluida yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tekanan dalam fluida. Kemudian yang ketujuh ada arus fluida. Arus fluida juga dapat mempengaruhi tekanan dalam fluida, terutama dalam konteks aliran turbulen, di mana tekanan dapat bervariasi secara dinamis sepanjang jalur aliran. Mungkin itu jawaban dari ChatGPT yang saya dapat. Baik, terima kasih Aini. Mungkin selanjutnya untuk Faiza ataupun Siti Mabruro bisa menanggapi, bertanya, atau mengutarakan pendapat yang berbeda, dipersilahkan. Permisi, saya mau izin bertanya, tapi saya nggak bisa nggak bisa mencari fitur raise hand-nya, nggak tahu di mana maksudnya. Jadi kebingungan nyari, oh nggak ada, ya udah. Ini jadi saya izin bertanya, mohon ditanggapi ya teman-teman. Pertanyaanku ini, apakah apa yang terjadi apabila dari aliran laminar ini terdapat gangguan pada arus fluidanya apabila seperti itu belokan maupun hambatan begitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, mungkin kita berikan kesempatan dulu untuk Gabriela dan Siti Mabruro untuk menjawabnya. Ya buat mengulang pertanyaannya ya. Ap- Apa yang terjadi pada aliran laminar apabila terdapat gangguan pada arus fluida seperti belokan maupun hambatan? Begitu. Terima kasih. Dipersilakan, Tima. Baik, saya izin menjawab. Mungkin nanti Gabriela bisa menambahkan. Saya izin share screen. Baik, pertanyaannya apa yang terjadi jika ada gangguan pada aliran laminar? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada transisi ke aliran turbulen. Gangguan pada aliran laminar seperti peningkatan kecepatan fluida atau adanya hambatan fisik dapat menyebabkan aliran itu berubah menjadi turbulen. Dalam aliran turbulen ini, partikel fluida bergerak secara acak dan terdapat banyak eddies atau pusaran-pusaran kecil.
di mana fenomena ini dapat mengakibatkan peningkatan tukar-menukar momentum antar lapisan fluida, yang berarti viskositasnya tuh tampak fluidanya tuh meningkat, sehingga meningkatkan gesekan dan penurunan tekanan yang lebih besar dibandingkan aliran laminarnya. Ada peningkatan tahanan gesek. Ketika aliran berubah menjadi turbulen, maka tahanan gesek antara fluida dan dinding saluran air meningkat secara signifikan, sehingga menyebabkan gerakan acak dan pembentukan eddies yang menghasilkan tahanan tambahan terhadap aliran. Yang berarti bahwa lebih banyak energi diperlukan untuk mempertahankan laju aliran laminarnya. Yang ketiga, pengaruh pada perpindahan panas dan massa. Gangguan pada aliran laminar menyebabkan transisi ke aliran turbulen dapat meningkatkan efisiensi perpindahan panas dan massa antara fluida dan dinding saluran atau antar fluida itu sendiri. Hal ini dikarenakan turbulensi meningkatkan pencampuran dalam fluida yang memfasilitasi perpindahan panas dan massa yang lebih cepat. Kemudian yang keempat ada prediksi dan kontrol menjadi lebih sulit. Aliran laminar cenderung lebih mudah diprediksi dan dikontrol dibandingkan dengan aliran turbulen karena perilakunya yang teratur. Ketika aliran berubah menjadi turbulen, kompleksitas perilaku fluida meningkat, membuat prediksi dan kontrol aliran menjadi lebih sulit. Hal ini dapat menyulitkan desain sistem dan operasi dalam berbagai aplikasi teknik. Mungkin itu jawaban dari saya dapatkan dari ChatGPT. Saya izin stop share, mungkin nanti ada pendapat atau ada tambahan. Untuk Gaby ataupun Hafiz dipersilahkan untuk mau menambahkan kemungkinan, mau menyanggah atau mau mengutarakan pendapat yang lain terkait atau di luar yang disampaikan oleh Tima dan pertanyaan dari Feiza. Aku ingin bertanya, um, apa sebentar? Apa bagaimana sih pengaruh dari perubahan viskositas fluida itu terhadap distribusi tekanan dalam aliran laminar itu? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, itu aku mau tanya, apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan dalam aliran laminar seiring dengan peningkatan kecepatan aliran? Baik, terima kasih Gaby atas pertanyaannya. Mungkin Hafiz bisa menjawab atau mengutarakan pendapatnya terkait pertanyaan dari Gabriela. Mengingat dari semua yang ada di sini, Hafiz baru gabung dan belum mengutarakan pendapatnya sebelum kita beralih ke bab yang lainnya. Eh, untuk mengutarakan pendapatnya ya, untuk yang tadi itu bisa diulang tadi gimana? Soalnya aku lagi di luar ya. Soalnya tadi aku ya baru gabung juga. Jadi anu, diulang tadi pertanyaannya Debbie sama omongannya Dewi Putri kurang kedengeran soalnya. Oke, jadi aku izin untuk mengulang pertanyaannya ya. Yang pertama, itu apa yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan dalam aliran laminar seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh perubahan viskositas fluida terhadap distribusi tekanan dalam aliran laminar. Bagaimana untuk Hafiz? Atau mungkin jika kesusahan, Gaby bisa ngetik pertanyaannya di kolom chat. Biar, iya Hafiz sebelum itu, ini jika memang kamu kesulitan terkait pertanyaan yang Gaby sampaikan, kamu bisa tanyakan pertanyaan Gaby itu di ChatGPT, terus kamu tinggal membacakan ke kita terkait apa yang jawaban diberikan ChatGPT itu. Baik, jadi sebenarnya saya lagi aku mau lagi buka chat GPT-nya dulu. Bentar ya.
Sabar. Apa tadi pertanyaan yang nomor 1 itu apa? Mengapa? Silakan Yang lihat di kolom chat, Hafiz. Silakan Oh lihat di iya, kolom chat. benar. Jadi saya akan bacakan pertanyaan nomor 1 yang tadi JB tanya pertama. Ini JB saya sedang bekerja. Oke, saya bekerja. Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan kecepatan aliran? Oke ya. Kedengeran kan? Kedengeran nggak? Terdengar. Oke, jadi penurunan tekanan dalam aliran laminar seiring dengan peningkatan kecepatan aliran disebabkan oleh gesekan antara lapisan fluida yang bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Saat kecepatan aliran meningkat, gesekan antar partikel fluida menyebabkan energi kinetiknya menjadi energi internal. Menyebabkan penurunan internal. Ini dikenal sebagai efek Poiseuille dalam aliran laminar. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 1 ya. Untuk pertanyaan nomor 2 seperti ini. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan dalam aliran laminar seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Benar. Itu untuk tadi yang copy malah yang 1, benar. Untuk pertanyaan ini, bagaimana pengaruh perubahan viskositas terhadap distribusi tekanan dalam aliran laminar? Jadi, perubahan viskositas dapat mengaruhi distribusi tekanan dalam aliran laminar. Pada aliran laminar, viskositas adalah parameter yang penting yang mempengaruhi gesekan antar partikel fluida. Semakin tinggi viskositas, maka besar gesekan internal yang terjadi dalam aliran pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan tahanan aliran dan menurunkan kecepatan aliran, gitu ya. Jadi dengan meningkatnya viskositas, distribusi tekanan dapat menjadi lebih merata karena gaya gesek internal yang lebih besar itu meratakan kecepatan fluida di berbagai lapisan. Baliknya, penurunan viskositas dapat menghasilkan distribusi tekanan yang lebih enggak merata. Dengan demikian, viskositas mainkan peran kunci dalam membentuk distribusi tekanan dalam aliran laminar. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih Hafiz. Ya, Kak Rian dipersilahkan. Aku izin menambahkan ya, mungkin aku menambahkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari aja sih, biar kita mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini aku udah share screen terkait dengan pertanyaan tadi. Untuk nomor 1, contohnya, salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada keran air. Ketika Anda membuka keran air dengan kecepatan rendah, tekanan air dalam pipa tinggi sehingga air keluar semakin kuat. Namun jika Anda membuka keran air dengan kecepatan tinggi, tekanan air dalam pipa akan menurun dan air keluar dengan lebih lemah. Itu untuk contoh dari penyebab terjadinya penurunan tekanan dalam aliran laminar seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Nah, untuk yang nomor 2 kan pertanyaannya bagaimana pengaruh perubahan viskositas terhadap distribusi tekanan dalam aliran laminar. Nah, untuk contoh kesehariannya, dalam aplikasi memproses makanan,
seperti pembuatan saus kental. Perubahan viskositas bahan, misalnya dari tambahan tepung sebagai pengental, dapat mempengaruhi distribusi tekanan dalam aliran fluida. Semakin kental sausnya, semakin besar perlawanan terhadap aliran, sehingga gradien tekanan dalam pipa yang digunakan untuk mengalirkan saus menjadi lebih besar. Mungkin itu sih contoh sehari-harinya biar Baik, bisa. terima kasih Kak Rian atas tambahan pendapatnya. Mungkin setelah ini kita akan membahas terkait tekanan hidrostatis. Nah, sebelum itu karena melihat ini jam 14.50 kita sudah harus berganti kelas, maka agar sesi diskusinya tetap kondusif, tetap efektif dan kita semua tetap dapat mencakup seluruh bab yang terterakan oleh Pak Sugi, maka saya selaku moderator akan mencoba mengusulkan pengubahan proses diskusi. Yang pertama, akan ada 3 orang yang mengutarakan pendapat terkait apa itu tekanan hidrostatis, kemudian yang lainnya diberikan kesempatan untuk menyanggah, menambahkan, atau bertanya. Untuk menjawab pertanyaannya tidak diharuskan oleh setiap yang sudah berpresentasi, tapi bisa dijawab oleh yang lainnya. Bagaimana? Apakah para peserta setuju? Oke, Ya, mungkin boleh. terkait yang pertama, apa itu tekanan hidrostatis, bisa salah satu dari teman-teman untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, untuk Nila dipersilahkan. Oke, sebelumnya aku izin share screen ya kalau gitu. Oke, apa ini udah kelihatan ya? Sudah. Jadi dari hasil diskusi dengan ChatGPT ini, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat fluida yang menumpuk di atas suatu titik dalam fluida tersebut karena efek gravitasi. Ini berarti bahwa semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Konsep ini dijelaskan oleh hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida yang tak bergerak akan merambat merata ke segala arah dan berperan penting dalam menyebabkan tekanan hidrostatis. Kemudian ini ada beberapa poin penting mengenai tekanan hidrostatis itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai hubungan dengan kedalaman. Tadi udah disebutin juga kalau tekanan hidrostatis itu meningkat secara linear dengan kedalaman dalam fluida. Ini berarti semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Kemudian tekanan hidrostatis itu juga tidak bergantung pada wadah. Tekanan hidrostatis di suatu titik dalam fluida hanya bergantung pada kedalaman fluida dari titik tersebut dan tidak bergantung pada bentuk atau ukuran wadah yang mengandung fluida tersebut. Kemudian ini ada juga penerapannya, yaitu tekanan hidrostatis memiliki banyak aplikasi praktis, termasuk dalam desain dan analisis sistem perpipaan, tangki penyimpanan, dan juga dalam prinsip kerja alat-alat seperti kapal selam. Kemudian untuk rumus matematis dari tekanan hidrostatis ini kita menggunakan P sama dengan rho GH, sebagaimana yang udah kita pelajari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Mungkin yang lain bisa menyampaikan. Baik, untuk Faiza dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen dari hasil diskusi saya dengan ChatGPT. Sudah terlihat ya di layar. Kurang lebih sama dengan pembahasan Nila. Di sini ada rumus tekanan hidrostatis, ada yang di mana rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram meter kubik, dan ada gravitasi G, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan ada ketinggian H dengan satuan M. Lalu menambahkan untuk aplikasi umum dari tekanan hidrostatis, yaitu lebih ke tekanan dalam air, di mana tekanan di dasar tangki air akan lebih besar daripada di permukaan air karena adanya kolom air yang lebih tinggi. Yang dua, diver di dalam air. Semakin dalam seorang diver berada di dalam permukaan air, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya, yang sesuai disampaikan oleh Nila.
Lalu bendungan dan pembangunan hidrolik, yaitu perhitungan tekanan hidrostatis digunakan untuk merancang struktur hidrolik seperti bendungan, bendung, dan saluran air. Yang keempat, yang terakhir, pemahaman kekuatan dari suatu material. Tekanan hidrostatis sering dipertimbangkan dalam perancangan struktur, seperti tangki penyimpanan dan kapal, di mana perlu dipertimbangkan bahan hidrostatis pada dinding dan struktur penyangga. Kurang lebih ini yang saya sampaikan. Apabila ada teman-teman yang mau menyampaikan dan menambahkan, dipersilakan. Saya stop sharing terlebih dahulu. Baik, terima kasih Faiza. Mungkin untuk selanjutnya satu kali lagi. Atau sudah cukup penyampaiannya? Oh baik, dipersilahkan Devi. Baik, terima kasih Putri. Di sini saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dari penjelasan Faiza dan Nila tadi mengenai tekanan hidrostatik, izin saya screen. Jadi diskusi saya dengan ChatGPT dari kedua pendapat teman-teman tadi, yaitu studi tentang tekanan hidrostatik mengungkapkan bahwa tekanan dalam fluida diam dipengaruhi oleh keadaan fluida di atas suatu titik dan sifat-sifat fisik fluida tersebut. Berdasarkan prinsip ini, tekanan hidrostatik dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana yang memperhitungkan massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan kedalaman fluida. Penerapan konsep ini sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengukuran tekanan atmosfer menggunakan barometer hingga desain sistem hidrolik dan kapal. Pentingnya pemahaman tentang tekanan hidrostatik tidak hanya terletak pada kemampuan kita untuk mengukur tekanan dalam berbagai situasi, tetapi juga pada kemampuan kita untuk merancang sistem yang aman, efisien, dan berkinerja tinggi yang melibatkan fluida. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengoptimalkan penggunaan fluida dalam berbagai aplikasi teknis dan praktis. Baik, terima kasih Devi. Di sini saya akan berbicara sebagai moderator dan juga peserta. Tadi dari ketiga penjelasan ada satu hal yang menarik saya, terutama dari penjelasan Nila Ulfiatur Rohma. Di situ dijelaskan terkait tekanan hidrostatis itu ternyata singgung-menyinggung terkait dengan hukum Pascal. Nah, oleh karena itu sepertinya akan lebih menarik jika pembahasan tekanan hidrostatis ini akan kita gabung saja dengan bagian hukum Pascal. Jadi nanti di bab terakhir kita berdiskusinya tinggal terkait pengukuran tekanan saja. Nah, di sini saya juga bertanya, eh, sebenarnya apa keterkaitan tekanan hidrostatis itu dengan hukum Pascal? Mungkin bisa diawali dengan penjelasan hukum Pascal itu apa dan kenapa ketika kita membahas tekanan hidrostatis itu biasanya terhubung juga dengan hukum Pascal. Terima kasih. Baik, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Eh, apakah ada korelasi atau hubungan antara tekanan hidrostatis dengan hukum Pascal? Kenapa kok ketika kita biasanya membahas tekanan hidrostatis itu biasanya tersinggung juga dengan hukum Pascal? Baik, Nila dipersilahkan. Ini apa perlu share screen lagi? Terserah. Oke. Oke, jadi tadi kan sebelum kita menuju ke pertanyaannya di Putri, jadi kita harus menjelaskan dulu apa itu hukum Pascal. Nah, di sini itu hukum Pascal yaitu tekanan yang diterapkan pada fluida yang tak bergerak akan merambat merata ke segala arah dalam fluida tersebut
tanpa mengalami penurunan kekuatan dengan peningkatan tekanan yang sama di semua titik dalam fluida. Nah, dalam bentuk matematis sederhana, hukum ini dapat dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2 atau P1 adalah tekanan pada titik pertama dan pada fluida, kemudian P2 adalah sebagai tekanan pada titik kedua dalam fluida. Nah, ini berarti bahwa jika sebuah tekanan diberikan pada sebuah titik dalam fluida, tekanan tersebut akan dirasakan di seluruh titik dalam fluida tersebut tanpa memandang arah atau jarak dari titik asal pemberian tekanan. Nah, mungkin ini salah satu prinsip yang memiliki banyak aplikasi dalam teknik dan ilmu pengetahuan. Misalnya, tekanan dalam cairan dalam pipa distribusi akan merata di setiap titik pipa dan ini memungkinkan perpipaan untuk mengirimkan cairan dari satu titik ke titik lain tanpa kehilangan tekanan. Oke, kita akan melanjutkan untuk pertanyaan dari Dwi Putri, yaitu apa keterkaitan tekanan hidrostatis dengan hukum Pascal? Untuk itu, tadi kan udah dijelasin kan, untuk tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan rho GH, di mana rho adalah densitas fluida, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman fluida. Tadi juga udah dijelasin kalau hukum Pascal itu yang P1 sama dengan P2. Untuk keterkaitan antara hukum tekanan hidrostatis dan hukum Pascal itu terletak pada fakta bahwa tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh fluida yang tak bergerak akan merata ke segala arah dalam fluida tersebut sesuai dengan prinsip hukum Pascal. Ini berarti bahwa jika Anda memiliki kolom fluida yang stabil, tekanan hidrostatisnya akan merambat merata ke semua arah mengikuti prinsip hukum Pascal tadi. Jadi dapat dikatakan bahwa tekanan hidrostatis merupakan penerapan langsung dari hukum Pascal pada kasus khusus fluida yang tak bergerak. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam memahami perilaku fluida dalam berbagai aplikasi teknik dan alamiah. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nila atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan lain? Mungkin kita buka lagi sekitar satu pertanyaan lagi yang sehubungan dengan hukum Pascal dan juga tekanan hidrostatis sebelum ganti ke bab selanjutnya. Baik, Gabriela, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin ya pertanyaan dari aku. Yang pertama itu apakah hukum Pascal ini berlaku untuk semua jenis fluida? Tuh. Yang kedua, apakah ada batasan dalam penerapan hukum Pascal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Gabriela atas pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Saya akan mengulangi pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait apakah hukum Pascal ini bisa diterapkan di semua jenis fluida, begitu ya? Nah, yang kedua, apakah ada batasan dalam penerapan hukum Pascal, gitu? Mungkin satu pertanyaan dulu dijawab, nanti satu pertanyaan lain yang lainnya. Eliana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apakah hukum Pascal bisa untuk jenis semua fluida? Saya izin share screen. Oke. Hukum Pascal berlaku untuk semua jenis fluida, baik itu cairan fluida incompressible maupun gas atau fluida compressible. Prinsip dasar hukum Pascal adalah bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada fluida yang tertutup akan diteruskan dengan cara yang sama ke seluruh bagian fluida tersebut tanpa berkurang, selama fluida tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi dalam konteks fluida ini, hukum Pascal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada fluida cair, cairan, dan yang kedua ada fluida gas. Jadi prinsip-prinsip hukum Pascal sangat penting dalam berbagai aplikasi teknologi dan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hidrolik dan sistem pneumatik dan banyak perangkat lain yang melibatkan perpindahan atau pengukuran tekanan dalam fluida. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum Pascal berlaku pada semua jenis fluida, baik cairan maupun gas. Baik, terima kasih. Baik, untuk Karian dipersilahkan. Oke, di share screen dulu ya. Saya akan mencoba untuk
menjawab pertanyaan nomor 2, apakah ada batasan dalam penerapan hukum Pascal? Ini bukan pertanyaannya. Nah, kalau misalkan ini pertanyaannya, jawabannya meskipun hukum Pascal sering digunakan dalam berbagai konteks, ada beberapa batasan dalam penerapannya. Misalnya, hukum Pascal diasumsikan berlaku untuk fluida yang incompressible. Volume fluida tidak berubah ketika diberi tekanan. Namun dalam kasus fluida yang compressible seperti gas, efek kompresibilitas harus dipertimbangkan dalam menerapkan hukum Pascal. Selain itu, ketika mencapai tekanan yang sangat tinggi atau dalam situasi di mana viskositas cairan menjadi signifikan, perubahan dalam karakteristik aliran dapat mempengaruhi keakuratan penerapan hukum Pascal. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada yang bisa nambahin atau udah cukup? Baik, terima kasih Kak Rian atas pendapatnya. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan di Sangga? Atau kita langsung beralih ke bab selanjutnya? Oke, jika memang tidak ada, kita akan beralih ke pembahasan diskusi selanjutnya, yaitu terkait pengukuran tekanan. Nah, mungkin satu dari yang lain bisa mencoba mengutarakan pendapatnya terlebih dahulu. Oke, Siti Mabruro, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Oke, baik. Apa sih pengukuran tekanan dalam fluida? Pengukuran dalam tekanan fluida adalah topik yang ada dalam fisika, terutama dalam bidang mekanika fluida. Tekanan dalam fluida dapat bervariasi berdasarkan kedalaman, kecepatan aliran, dan sifat fisik fluida itu sendiri. Nah, dalam fisika ada beberapa metode dan instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam fluida, termasuk tekanan statis, dinamis, dan total. Untuk rinciannya, yang pertama, tekanan statis adalah tekanan yang diukur ketika fluida dalam keadaan diam, atau ketika pengukuran tersebut dilakukan terhadap aliran fluida. Kemudian untuk instrumen mengukur tekanan statis ada manometer, ada barometer, kemudian ada transducer tekanan. Kemudian yang kedua ada tekanan dinamis, adalah tekanan yang dihasilkan oleh gerakan fluida dan terkait dengan energi kinetik partikel fluida. Untuk instrumennya itu ada pitot tube, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida melalui perbedaan antara tekanan statis dan tekanan total. Kemudian yang ketiga ada tekanan total, ya. Dalam aliran fluida adalah jumlah dari tekanan statis dan tekanan dinamis, yang mencerminkan total energi per unit volume yang dimiliki oleh fluida di titik pengukuran. Untuk pengukuran tekanan total ini ada pitot static tube, yaitu menggabungkan pengukuran tekanan statis dan dinamis untuk menentukan tekanan total fluida. Prinsip dasar pengukuran tekanan ada dua. Yang pertama ada hukum Pascal, tadi sempat disinggung, yaitu bahwa tekanan dalam fluida tertutup diteruskan merata ke semua bagian fluida dan dinding bawahnya. Yang kedua, menggunakan prinsip dasar Bernoulli. Prinsip ini menjelaskan hubungan antara tekanan statis, dinamis, dan energi potensial gravitasi yang semua berkontribusi pada tekanan total dalam aliran. Untuk aplikasinya itu ada termasuk dalam desain sistem hidrolik, analisis aerodinamika, meteorologi untuk mengukur tekanan atmosfer, dan teknik kelautan seperti mengukur kedalaman laut. Keakuratan dalam pengukuran tekanan sangat penting untuk keselamatan efisiensi dan kinerja dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya izin untuk stop share. Baik, terima kasih Tima atas pertanyaannya, atas penyampaiannya. Mungkin di sini saya izin bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh Siti Mabruro. Tadi kan juga disinggung terkait keakuratan pengukuran tekanan. Nah, bagaimana cara kita menentukan keakuratan pengukuran tekanan tersebut? Apakah setelah kita mengukur suatu tekanan fluida itu bisa kita hitung berapa keakuratannya? Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa berkesempatan untuk menjawab. Terima kasih.
Baik, untuk Aini dipersilahkan. Ya, izin menjawab. Untuk menentukan keakuratan pengukuran tekanan itu kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kalibrasi. Memastikan alat pengukur telah dikalibrasi dengan benar. Ini melibatkan membandingkan hasil pengukuran alat dengan standar yang diketahui untuk memastikan akurasi. Yang kedua, verifikasi. Melakukan verifikasi terhadap alat pengukur dengan menggunakan standar pengukuran yang dapat dipercaya. Hal ini memastikan bahwa alat pengukur memberikan hasil yang konsisten dan akurat. Kemudian yang ketiga, perhitungan ketidakpastian. Menghitung ketidakpastian pengukuran untuk memahami seberapa jauh hasil pengukuran bisa bervariasi dari nilai sebenarnya. Ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti ketidakpastian instrumen, ketidakpastian lingkungan, dan ketidakpastian metode. Kemudian yang keempat ada pembandingan dengan standar. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar referensi yang diterima secara luas. Jika hasil pengukuran berbeda secara signifikan dari standar, hal ini bisa menunjukkan adanya masalah dengan alat pengukur atau proses pengukuran. Kemudian yang kelima ada pemeliharaan dan perawatan. Memastikan alat pengukur dalam kondisi baik dengan melakukan pemeliharaan dan perawatan secara teratur. Ini termasuk kalibrasi berkala, pembersihan dan penggantian bagian yang rusak atau haus. Dan yang keenam ada analisis statistik. Melakukan analisis statistik terhadap data pengukuran untuk memahami distribusi hasil pengukuran dan memperkirakan kesalahan pengukuran. Mungkin itu. Baik, terima kasih Aini atas pendapatnya. Mungkin teman-teman yang lain ada ingin mengutarakan pendapat atau kembali bertanya. Dipersilahkan. Untuk Faiza dipersilahkan. Permisi, sebelumnya mohon izin bertanya. Tadi dari Tima sendiri kan menjelaskan tentang manometer ya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak lebih spesifiknya bagaimana prinsip kerjanya manometer dalam pengukuran tekanan begitu. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain juga diberi kesempatan menjawab, tidak hanya Tima. Buat teman-teman bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, untuk Devi dipersilahkan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Faiza. Pertanyaannya tadi mengenai penjelasan manometer dalam pengukuran tekanan. Jadi, manometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam sebuah sistem. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tekanan antara fluida yang ingin diukur dan fluida referensi, biasanya udara atau cairan tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai manometer dalam pengukuran tekanan. Yang pertama ada prinsip kerja. Prinsip kerja dari manometer bekerja berdasarkan prinsip bahwa perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida dapat diukur dengan cara membandingkan ketinggian kolom fluida di dalam manometer. Tekanan fluida yang ingin diukur akan membuat fluida kolom pada manometer bergerak, sehingga ketinggian kolom fluida di dalam manometer akan berubah sesuai dengan perbedaan tekanan. Yang kedua, jenis manometer. Di sini ada 3 jenis, yaitu manometer U, manometer cair, dan manometer diferensial. Lalu penggunaannya yaitu manometer dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam pengukuran tekanan udara dalam sistem HVAC, tekanan gas dalam pipa-pipa industri, atau bahkan dalam eksperimen fisika di laboratorium. Yang terakhir yaitu kalibrasi. Penting untuk melakukan kalibrasi manometer secara berkala agar hasil pengukuran akurat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran manometer dengan standar tekanan yang diketahui. Dengan menggunakan prinsip dasar perbedaan tekanan, manometer adalah alat yang sederhana namun sangat berguna dalam pengukuran tekanan fluida dalam berbagai aplikasi. Sekian. Baik, terima kasih Devi atas jawabannya. Mungkin karena kita juga sudah di waktu yang akan pergantian kelas dan ada yang berkegiatan lain, saya cukupkan diskusi terkait beberapa bab yang telah
berikan oleh Pak Sugi terkait tekanan hidrostatik, kemudian pengukuran tekanan, aliran laminar, dan juga hukum Pascal. Sebelum saya tutup, kemungkinan untuk para peserta ada hal yang perlu satu dua yang disampaikan, saya persilahkan. Oke, mungkin semua sudah merasa cukup terkait diskusi yang telah kita lakukan. Apabila ada beberapa hal yang sekiranya memang perlu didiskusikan kembali, kita bisa melanjutkannya di WA Group. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup diskusi kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya.